攻！教你做人。模拟体虚。来来，妹妹表演。哎呀，我这个片穿山闯进，也到投影罢了。你却不讲武德，真是清月仙子的轮回身。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-231. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Akademi Tianzhen kedatangan dari leluhur tiga kepala yang berasal dari kaisar asing ataupun dunia luar untuk memberikan tawaran kepada dunia asal, yaitu tunduk kepada kaisar asing. Tetapi dunia asal menolaknya, dan juga setelahnya Raja Tiga Kepala mengeluarkan keturunan dari ras pelindung bernama Duguyu, dan setelahnya Raja Tiga Kepala dapat mereka usir dari dunia asal, dan setelahnya juga mereka mencoba untuk bisa membujuk Duguyu agar mau kembali kepada dunia asal. Yang singkat cerita, setelah bertarung melawan Shihao, Duguyu mau untuk bekerja sama dengan dunia asal, yaitu dengan mereka yang akan pergi ke alam pemakaman. Dan di tengah perjalanan mereka berada di alam pemakaman, mereka diserang oleh para makhluk energi jahat yang berada di alam pemakaman, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shihao yang berhadapan melawan para makhluk jahat, ataupun para makhluk jahat ini bisa disebut sebagai Spirit War, yang dalam pertarungan itu Xiao juga merasa diuntungkan melawan Spirit War ini, karena setiap Spirit War yang dapat dikalahkan oleh Xiao, energi dari Spirit War itu memasuki tubuhnya Xiao dan meningkatkan kekuatan Xiao. Hal ini juga mengundang banyak perhatian dari para jenius Akademi Tianzhen, dan mereka semua tertarik untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka seperti yang dilakukan oleh Xiao mengalahkan Spirit War. Sedangkan para penatua mereka menghadapi Spirit War kuno yang memiliki kekuatan lebih besar, tetapi singkatnya para penatua Akademi Tianzhen bisa mengalahkan Spirit War kuno itu. Dan setelahnya penatua Akademi Tianzhen menghancurkan kapal dari Spirit War tersebut, yang setelah kapal itu dihancurkan adanya sebuah benih kekuatan jiwa, yang langsung pun Xiao segera untuk mencoba mendapatkan benih kekuatan jiwa tersebut, yang juga para murid lainnya dari Akademi Tianzhen mereka juga mencoba untuk mendapatkannya dengan mereka mencoba untuk menyerang Xiao. Tetapi pada akhirnya Xiao bisa mendapatkan benih kekuatan jiwa itu duluan, dan setelahnya Xiao mengeluarkan aura kekuatannya untuk mencegah orang lain tidak mencoba untuk merebut benih kekuatan jiwa ini dari tangannya. Dan juga para penatua Akademi Tianzhen mereka memberikan perlindungan kepada Xiao agar para murid tidak mencoba untuk merampok benih kekuatan jiwa itu dari tangan Xiao, serta menyuruh kepada semua murid untuk kembali ke kapal karena mereka akan melanjutkan perjalanan. Xiao yang telah mendapatkan benih kekuatan jiwa itu diperiksa oleh penatua Akademi Tianzhen, dan mereka menyadari benih kekuatan jiwa ini termasuk benih langka, tetapi masih berada di bawah tingkatan dari pohon dunia. Tetapi para penatua Akademi Tianzhen merasa cukup terpukul karena pertarungan mereka melawan Spirit War sebelumnya juga membuat banyak korban jiwa dari para murid Akademi Tianzhen. Tetapi mereka juga sadar mereka tidak memiliki jalan lain, karena untuk bisa mengelola kekuatan budidaya kuno ataupun jalan abadi kuno, mereka harus melakukan perjalanan ini untuk bisa mendapatkan benih abadi, yaitu harta yang sangat penting untuk budidaya dari dewa kuno. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka kembali lagi menghadapi turbulensi yang kali ini merupakan zombie dari kaisar asing. 穿山闯进，也到投影罢了。
Ya singkatnya, penetua Akademi Tianzhen bisa mengusir kaisar asing itu dengan serangan harta Phoenix-nya. Dan setelah itu tiba-tiba saja mereka melihat adanya pohon emas raksasa yang di sana mereka mengetahui kalau pohon ini merupakan pohon dunia. Shihao yang melihat pohon emas ini juga teringat bahwasannya ia dulu waktu berada di dunia bawah juga pernah melihat pohon seperti ini. Penetua Akademi Tianzhen yang melihat pohon dunia ini menyadari bahwasannya pohon dunia ini sekarang berada di alam pemakaman untuk mencoba menyerap kekuatan kuno yang berada di alam pemakaman, yaitu untuk melakukan evolusi. Yang bisa disimpulkan pohon dunia yang berada di hadapan mereka sekarang merupakan pohon dunia yang masih berada di tahap pertumbuhan. Dan untuk bisa menyelesaikan evolusi itu, maka pohon dunia ini perlu mendapatkan kekuatan kuno seperti dari naga senjati ataupun burung kunpeng. Dan di pohon dunia itu mereka juga melihat adanya sosok wanita, yang sosok wanita itu melihat ke arah Shihao. 方能成就世界树。 Dan setelahnya pohon dunia mencoba untuk pergi dari sana, dan para penetua Akademi Tianzhen mereka dengan segera mencoba untuk mengikuti pohon dunia ini karena mereka tahu pohon dunia yang masih berada di tahap perkembangan akan pergi ke tempat yang menyimpan energi yang melimpah. Dan jika mereka bisa mengikuti pohon dunia ini, maka kemungkinan mereka akan menemukan tempat harta karun. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan adanya kapal berbeda, yang dimana kapal ini berasal dari Akademi Abadi. Dan sebelumnya kita tahu kalau akademi dari dunia asal adanya 3 akademi, yaitu Akademi Tianzhen, Akademi Suci, dan yang terakhir Akademi Abadi ini. Dan Akademi Abadi ini juga berada di misinya untuk menelusuri alam pemakaman. Kembali kepada Akademi Tianzhen yang mengikuti pohon dunia, mereka pada akhirnya berada di sebuah tempat, yang tempat ini disebut sebagai tempat 5 elemen, yang dimana tempat 5 elemen ini merupakan tempat penyegelan dari 5 elemen. Dan tempat penyegelan 5 elemen dulunya merupakan sebuah tempat penyegelan bagi makhluk jahat yang kuat, dan juga sekaligus merupakan tempat pemurnian dari benih Heavenly, yang dimana benih Heavenly merupakan benih tingkatannya sangat langka dan juga berharga yang dapat membantu seseorang bisa menerobos tingkatan puncak. Dan di sana mereka mendeteksi kalau segel 5 elemen telah tidak aktif lagi, yang membuat mereka bisa menelusuri wilayah tersebut. Yang lalu pun para murid Akademi Tianzhen mereka disuruh untuk melakukan pencarian harta karun, terutama jika mereka beruntung akan bisa menemukan benih Heavenly. Dan setelahnya pun semua murid Akademi Tianzhen mereka melakukan pencarian harta. Singkat cerita, dalam pemburuan ini Xuan Kun mendapatkan benih api, Modou mendapatkan sumber energi api, Yue mendapatkan benih air mengalir, dan sedangkan Shihao yang masih melakukan pencariannya. Yang dalam pencarian tersebut Xiao bertemu dengan Yue Chan dan juga Qingyi, yang tampak di sini Yue Chan sedang membuat rencana untuk bisa menyatukan kembali tubuh mereka berdua agar Yue Chan yang memiliki kesadarannya. Tetapi Shihao langsung mengajak kepada Qingyi untuk ikut bersamanya agar Yue Chan tidak bisa melakukan tindakan yang buruk kepada Qingyi. Sekaligus Shihao menyatakan bahwasanya ia akan berusaha untuk mencari cara agar Qingyi bisa menyatu dengan Yue Chan, tetapi dengan kesadarannya Qingyi. Di tengah perjalanan Shihao bersama dengan Qingyi, mereka mendapatkan sebuah serangan berupa sebuah pedang dari sebuah tempat wilayah sungai magma. Hal ini pun membuat Shihao penasaran apakah itu berasal dari sebuah senjata pedang atau berasal dari benih logam. Singkat cerita, setelah mereka sampai di lokasi itu, Qingyi melihatnya dan ternyata itu berasal dari benih logam. Hal ini membuat Qingyi penasaran dan tertarik dengan benih logam itu. 若有金属性种子，种子越珍贵，是金属武器显化。 Tetapi di saat mereka ingin mendapatkan benih logam itu, mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari para penjaga benih logam. Dan hal ini semakin membuat mereka yakin kalau benih logam ini merupakan benih yang kuat. Karena jika benih dao semakin kuat, maka akan adanya para penjaga yang melindungi benih dao ini. Singkatnya, Shihao menggunakan kekuatannya mengalahkan para penjaga benih dao itu, yang singkatnya mereka mendapatkan benih dao itu, yaitu benih logam. Yang benih logam itu diberikan kepada Qingyi, dan di sana Qingyi dapat menyerap benih logam itu karena sesuai dengan kekuatan api bulan hijaunya Qingyi. Hal ini pun membuat Shihao penasaran kenapa Qingyi bisa menyerap kekuatan itu dengan sangat mudah, membuat Shihao curiga bahwasanya Qingyi ini memiliki hubungan yang erat dengan peri Qingyue alias kekuatan asal dari api bulan hijau. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya serangan panah mengarah kepada mereka, yang untungnya Shihao dan juga Qingyi bisa menghindari serangan tersebut
tersebut, dan serangan itu berasal dari murid Akademi Abadi yang bernama Wutai. Dengan di sana Wutai juga tertarik dengan kecantikannya Qingyi dan menggoda Qingyi untuk ikut bersamanya dengan naik ke atas dari kapal abadi mereka. Shihao yang jengkel karena serangan tersebut langsung membalas kepada Wutai, yaitu dengan serangan panahnya juga, yang serangan tembakannya Shihao mengenai Wutai sampai membuat armornya Wutai terlepas, dan di sana Shihao mengambil armornya Wutai. 教你做人。模拟体区。 Dan setelahnya Shihao menghajar Wutai kembali. Hal ini membuat Wutai kesal dan Wutai menyuruh kepada Shihao untuk menyerahkan kembali armor tersebut karena armor itu bukan miliknya, melainkan milik dari seseorang yang disebut sebagai Raja Kecil. Shihao tidak mau mengembalikannya. Shihao tetap mengajar Wutai sampai membuat Wutai kembali ke tempat dari kapal abadinya. Yang di sana banyak murid dari Akademi Abadi juga ikut marah kepada Shihao karena telah menyerang anggota mereka dan juga sekaligus menyuruh Shihao untuk mengembalikan armor milik Wutai karena armor itu milik orang lain yang disebut sebagai Raja Kecil. Shihao tidak mau untuk menyerahkannya, yang lalu pun para murid-murid Akademi Abadi mereka maju menyerang Shihao. Untungnya Shihao yang sendirian mampu melawan mereka semua. Menggunakan teknik pedang emas hitam, yaitu teknik milik Wangxi, penatua Akademi Tianzhen yang melihat kemampuannya Shihao dapat melawan para murid-murid Akademi Abadi sendirian membuat mereka kagum kepada Shihao, termasuk Wangxi yang kaget karena Shihao yang mampu meniru teknik pedang emas hitam miliknya. Tak lama kemudian penatua Akademi Abadi muncul marah kepada Shihao karena Shihao telah menyinggung Akademi Abadinya, yang penatua ini bernama Penatua Ziying. Tetapi tekanan dari Penatua Ziying langsung dibalas oleh para penatua Akademi Tianzhen yang seketika membuat Penatua Ziying terdiam. Dan di sana pun Penatua Ziying secara baik-baik menyuruh kepada Shihao untuk menyerahkan kembali armor besi yang telah Shihao ambil dari Wutai karena armor besi itu milik dari murid inti mereka yang bernama Raja Kecil. Tetapi Shihao tetap menolaknya dan menuduh bahwasannya Wutai sendirilah yang telah membuat gara-gara kepada dirinya karena telah menyerang duluan, dan Shihao ingin kompensasi dari Wutai, yaitu dari armor besi ini. Penatua Ziying tidak bisa lagi untuk memaksa Shihao karena Shihao juga yang dilindungi oleh para penatua Akademi Tianzhen. Dan setelahnya pun Penatua Ziying memberikan tawaran kepada para penatua Akademi Tianzhen untuk mereka memberikan kesempatan kepada para murid mereka untuk masuk ke dalam segel 5 elemen mendapatkan benih, terutama benih 5 elemen heavenly penyegel makhluk jahat. Tetapi Penatua Ziying memperingatkan bahwasannya segel 5 elemen merupakan segel yang sangat berbahaya yang diperlukan murid kuat untuk bisa memasukinya, yang minimal berada di ranah Dewa Surgawi. Akademi Tianzhen menerima tawaran tersebut, dan setelahnya pun terjadi persaingan antara Akademi Tianzhen dan juga Akademi Abadi untuk memperebutkan harta-harta yang berada di dalam segel 5 elemen. Yang singkatnya, perebutan harta di sana berlangsung sangat lama dan juga para pihak masing-masing mendapatkan harta yang tinggi. Tetapi Akademi Tianzhen yang jauh lebih banyak mendapatkan harta yang berharga. Dan singkatnya, di suatu pertarungan, Shihao melihat Qingyi yang mengeluarkan kekuatan dari api bulan hijaunya, yang di saat itu Qingyi melihat bayangan dari peri Qingyue. Yang hal itu pun membuat Shihao kaget, dan di sini pun Shihao telah mengira dan juga memastikan kalau kemungkinan besar Qingyi merupakan penerus dari peri Qingyue. Dan setelahnya mereka kembali dalam perebutan harta itu, tetapi dalam perebutan harta itu tiba-tiba saja di lembah kuno muncul sebuah cahaya emas yang bersinar sangat terang, dan di sana mereka menduga kalau tempat tersebut merupakan lokasi dari benih 5 elemen surgawi. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan berada di lembah kuno, yang di sana tampak Duguyu ingin mencoba untuk membuka sebuah mural kuno yang diduga Duguyu memiliki jawaban mengenai garis keturunan dari ras pelindungnya. Tetapi di saat Duguyu yang mengaktifkan mural tersebut, tiba-tiba saja adanya makhluk dari kaisar kuno yang bentuknya seperti monyet merah. Yang singkatnya, monyet merah ini akan menjadi musuh mereka pada bagian ini, yang terjadilah pertarungan
perjuangan. Semua orang telah mencoba untuk melawan monyet merah ini, tetapi kebanyakan dari mereka semua kalah, dan di saat Shihou mencobanya, Shihou bisa melawan monyet merah itu sampai membuat ia ketakutan. Dan monyet merah itu mencoba untuk melarikan diri, dan mereka pun mengejar monyet merah itu dengan mereka yang memasuki wilayah kuno. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 请攻！教你做人。模拟体区